Jadi hari ini kita ada pendampingan belajar lagi yang akan dipimpin oleh tentor kita, Mbak Dita. Nah, sebelumnya juga mau mengingatkan buat teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek, nanti tanggal 11 akan ada tryout offline yang di mana penerbit Magenta Media bekerja sama dengan Detik Edu milik dari detik.com hari Sabtu nanti ya, jadi ada tryoutnya, juga ada banyak hadiahnya. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek, silahkan daftar. Tidak dipungut biaya sama sekali, tapi spotnya terbatas, limited. Kemarin kurang lebih masih ada sekitar 200 spot lagi. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dita untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Suara saya udah masuk ya? Sudah Mbak jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pejuang UTBK. Terima kasih kalian udah join hari ini di weekendnya ya, menyempatkan waktu buat belajar bareng. Eh, Perkenalkan nama saya Dita Puspaulandari, barangkali ada yang baru join FGD ya. Saya tentor kemampuan penalaran umum. Hari ini kita belajar bareng yang kelima. Jadi sudah pertemuan kelima. Sebelum ke sana, saya coba sampaikan beberapa informasi terkait kebijakan UTBK SNBT ya. Sebenarnya setiap saya Zoom, saya juga udah menyampaikan info-info seperti ini sih. Jadi buat kalian yang baru join, bisa lihat aja di YouTube-nya Magenta. Oke, langsung aja saya share screen. Sudah tampil ya. Jadi di layar saya sudah tampil. Kalau misalkan di adik-adik belum terlihat, bisa chat atau langsung di unmute aja. Kalau misalkan ada kendala. Nah, sebelumnya ini materi hari ini terkait informasi UTBK, kemudian latihan-latihan soalnya. Saya ngambil referensi dari buku ini ya, Inti Materi UTBK SNBT 2023. Jadi buku ini tuh udah update banget, jadi per 1 Desember 2022 ini udah informasi terupdate untuk UTBK 2023. Eh, Oke, benar. Per 1 Desember 2022 terakhirnya kan kemarin emang infonya pas 2022 ya, Mas ya. Terus ini udah ada 7 subtes. Jadi kemarin ada yang nanya sih, Kak, kalau misalkan udah punya panik atau gokil gimana? Ya boleh aja, itu kan yang bisa gampang kalian bawa kemana-mana. Tapi kalau yang di sini ini lebih lengkap. Jadi materi dan latihan soalnya lebih lengkap. Oke, langsung aja. Ini informasi secara umum aja ya, barangkali nanti ada pertanyaan sesuai ini atau di luar topik ini boleh disampaikan. Kalau masih dalam kapasitas saya akan bantu jawab. Jadi kalau saya simak di grup itu masih ada beberapa yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar. Jadi saya mulai dari info dasarnya dulu ya. UTBK SNBT 2023 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023 dari SMA, MA, SMK atau yang sederajat. Atau lulusan paket C tahun 2021, 2022, 2023. Artinya udah pada tahu pastinya gap year bisa pokoknya 3 tahun ke belakang. Gap year yang juga nggak lulus SNMPTN tahun-tahun kemarin. Nah, keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SNBT pada PTN akademik, vokasi, maupun PTKIN. Jadi di UIN, kemudian di PTN-PTN yang ada diploma-diploma, dan PTN-PTN akademik yang S1. Peserta yang mengikuti seleksi SNBT wajib untuk mengikuti UTBK. Jadi syarat utamanya, kalau yang SNBP baru selesai kemarin pendaftarannya, itu kan jalur gampang banget, tinggal setor nilai rapot, terus ya tinggal berdoa menunggu hasil gitu kan. Nah, tapi kalau di SNBT ini ada jalur yang butuh effort, jadi kalian harus ikut UTBK dulu. Hasil UTBK tersebut yang digunakan untuk mendaftar SNBT 2023. Nah, bedanya bagi yang belum tahu, jadi yang sebelum-sebelumnya UTBK
Dulu sebutannya bukan SNBT, dulu sebutannya SBMPTN. Nah, UTBK yang tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, itu pernah kalian tes dulu, kemudian tahu nilainya. Nah, dari nilai itu kalian bisa mendaftar ke PTN mana atau ke prodi mana. Kalau kayak gitu kan gampang ya, bisa ngira-ngira, oh berarti nilaiku segini nih, berarti cocoknya aku ke sini atau kemana gitu. Nah, kalau sekarang ini nggak bisa. Jadi kalian belum tahu nilai kalian dulu, terus udah daftar aja, udah milih prodi dan PTN. Terus gimana caranya ngukur kemampuan? Ya ikut-ikut tryout. Ya, jadi nanti di tryout itu kalian bisa tahu nilai kalian berapa, skornya berapa. Kalau dari yang tahun-tahun sebelumnya dan kemarin itu skornya masih 1.000 per subtesnya. Jadi maksimal 1.000 per subtesnya. Jadi nilainya ada yang 500, 600, 700 tergantung hasil tesnya itu sendiri. Nah, dari tryout itu misalkan nilaimu 600, berarti kamu harusnya daftarnya kemana gitu. Kalau misalkan nilainya 600, kemudian milih universitas yang UI dan jurusannya kedokteran gitu ya. Itu kayaknya agak difikirkan dulu ya. Berarti kita harus tahu nih kemampuan kita sampai di mana. Tapi kalau ternyata nilainya 600, milihnya yang tidak terlalu banyak persaingan itu boleh banget gitu. Jadi buat diketahui dulu kemampuan kalian sampai di mana, kemudian prediksi lulusnya dari tahun-tahun sebelumnya itu berapa. Jadi biar kalian nggak salah pilih jurusan. Pada SNBT, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali, jadi kesempatannya cuma 1 kali. Nah, misalkan kalian memang cita-citanya tinggi banget nih, emang aku udah UI, Kak, UI harga mati. Gitu. Boleh-boleh aja, karena ini masih ada banyak waktu, jadi dipersiapkan aja. Misalkan skornya masih 600 atau masih 500, dikejar aja terus, masih ada waktu. Kalau skor kalian meningkat, dan udah mendekati prediksi lulus, bahkan melewati, berarti bagus banget, pilih aja. Tapi kalau ternyata masih aja jauh sampai mendekati hari H, ya berarti kalian harus realistis ya, harus terima kenyataannya mau pilih di mana, kalau di mana, universitas mana. Nah, buat yang masih galau-galau juga, kira-kira nanti aku keterima nggak ya kalau pilih di sini, gitu keterima nggak? Di buku ini juga udah ada prediksi skor ini berdasarkan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini udah ada. Ini ada Universitas Syah Kuala, Maliku Saleh, dan yang lain sih lengkap. Ada UU juga, Universitas 11 Maret, ada ITS. Misalkan di sini nih ya, ITS statistik itu 613. Berarti kalau kalian prediksi lulusnya ya. Berarti kalau kalian tryout kemudian nilainya masih 550-an. Nah, itu genjot lagi. Kalau bisa di atas prediksi lulus. Kemudian yang nyambung sama solvut, ada isi juga, ada UNER. Misalkan di sini UNER, Ilkom, Ilmu Komunikasi itu prediksi lulusnya 627. Nah, berarti kalau ikut-ikut tryout sambil dilihat nilainya berapa. Ya, penilaiannya masih seperti tahun kemarin, jadi menggunakan blocking time dan IRT. Blocking time itu setiap subtesnya ada berbatas waktu, dan IRT itu item respon teori, jadi poin nilainya akan berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan soal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nanti info umum ya. Oke, sebentar. Pertanyaannya saya tampung agak nanti dulu ya, sebentar ya. Slide. Kemudian ini komponen komponen UTBK SNBT SNPMB 2023. Nah, kemarin juga masih ada yang nanya tuh gimana ini masih ada ekonomi biologi gitu ya, TKA itu namanya. Udah nggak ada ya guys. Jadi untuk 2023 subtesnya ini loh.
Jadi subtesnya adalah TPS dan literasi. Jadi TPS itu apa? Masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada penalaran umum, ada pengetahuan dan pemahaman umum, memahami bacaan dan menulis, dan kuantitatif. Kalau ini penalaran umum ini soalnya bisa bervariasi. Intinya ngetes nalar kalian gitu. Jadi skornya menggambarkan nalar kalian itu sudah terlatih sejauh apa sih. Jadi kalau dibilang namanya nalar kan udah bawaan lahir, nggak usah belajar. Salah banget, karena nanti habis ini kita akan kenalin soal-soalnya ya. Maaf Mbak, audionya hilang Mbak. Coba relock Mbak. Maaf ya teman-teman karena ada kendala teknis. Halo? Nah, udah masuk ya. Sudah Mbak. Kayaknya, ah, jadi kayaknya solusinya harus log out, log in lagi gitu ya. Ya udah deh, semoga habis ini lancar ya. Tadi saya sampai mana ya kedengeran ini? Ini ya, Iya mulai Mbak. komponen. Oke, saya sambil kontrol di kiri deh. Kalau suaranya hilang lagi. Nah, ini ya, jadi subtesnya ada TPS dan literasi. TPS itu tadi sudah saya sampaikan, ini jadi untuk mengetahui sejauh apa latihan penalaran kalian tentang soal-soal penalaran. Terus ini ada bahasa Indonesia untuk poin nomor 2 dan 3 itu dasarnya dari mapel bahasa Indonesia. Kalau poin nomor 4 ini jelas matematika ya. Ini juga udah jelas. Ya, tapi literasi ini sama kayak soal assessment. Kalian pasti belum familiar. Jadi baiknya belajar ya, sering-sering latihan. Tetap kuncinya adalah sering-sering latihan. Nah, jadwal UTBK 2023 ada registrasi akun LTMPT. Oke. Terus ini udah ya. Terus ini berarti next-nya 23 Maret itu kalian daftar UTBK SNBT. Nah, kalau buat yang belum tahu, kalau untuk SNBT ini lebih gampang. Jadi untuk pilihan prodinya 2 program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada 2 PTN. Jadi bebas banget, intinya 2. Kalau pilih satu boleh Kak? Boleh. Cuman kalau satu artinya kalian melewatkan kesempatan aja. Kalau saya sih sayang. Jadi kalau saya sih milihnya gini ya strateginya. Pilihan nomor 1 itu pilih di yang prediksi lulusnya lebih tinggi. Jadi yang persaingannya lebih ketat. Jadi yang pilihan nomor 1 itu lebih sulit, kemudian nomor 2-nya lebih mudah. Nanti kalau nggak nyantol di pilihan 1, siapa tahu dapat di pilihan 2. Tapi kalau ternyata kalian sudah keterima di pilihan 1, ya udah, pilihan 2 akan terabaikan otomatis. Tuh. Jadi pilihan 1 itu dianggap prioritas. Tapi kalau dari strateginya, kalian letakkan pilihan 1 itu yang paling sulit persaingannya. Merdeka bertanggung jawab, boleh linjur, boleh di peraturan yang terbaru, boleh. Tapi tetap ada tapinya ya. Merdeka bertanggung jawab ini bisa kalian artikan sebagai resiko ditanggung penumpang. Jadi saran saya sebaiknya linear aja. Kenapa? Karena kalau kalian linear nanti kalian gampang ikutinnya pas
kuliah. Kalau misalkan ada yang, aduh Kak, saya aja SMA udah salah jurusan Kak. Masa kuliah mau salah jurusan lagi, ternyata ya jangan. Kalau udah mentok kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap kalian harus pelajarin materinya. Jadi eh, kayak misalkan anak IPA pilih jurusan IPS. Anak IPS kan udah punya dasarnya tuh. Mereka tinggal jalan dan ngikutin gampang. Berarti kalau anak IPA dia harus berlari mengejar ketertinggalannya. Jadi harus tahu konsekuensinya masing-masing yang mau lanjut. Oke, ini ada gelombang satu, gelombang dua. Nah, berarti dua kali tes dong, Kak. Bukan ya. Artinya di sini, karena pesertanya itu banyak, maka UTBK-nya dibagi jadi dua gelombang. Yang udah daftar, belum daftaran. Jadi nanti akan dikelompokkan, kalian masuk ke gelombang satu atau gelombang dua. Oke, sudah ada. Oh, tadi ada pertanyaan ya, tapi karena saya live jadi hilang dong. Ya, minta tolong Mas Rizky tadi Saya pertanyaan. kupaskan pertanyaannya, Mbak. Oke, siap. Terus strategi lolos UTBK SNBT mendaftar lebih baik awal, karena nanti leluasa memilih lokasi dan waktu tes. Jadi, Maaf, Mbak. Suaranya hilang lagi, Mbak. Ya, teman-teman semua, karena ada sedikit gangguan teknis. Nah, untuk tryout-nya itu tanggal 11 Maret 2023 di Ballroom. Ballroom P7 Kuningan City. Nanti di sana ada tentor-tentor juga yang akan memberikan paparan-paparan tentang materi-materi yang akan diprediksi akan keluar di UTBK nanti. apa tuh yang di Jakarta ya? Iya. Buat yang di Jakarta, yang deket silahkan join. Ini kayaknya ada kendala teknis, sorry banget ya guys. Nanti kalau misalkan terjadi lagi, saya harus live terus join lagi. Kayaknya kayak gitu ya solusinya. Tapi saya usahakan cepat. Oke, saya lanjut. Ini tadi sampai di strategi. Strategi lolos UTBK SNBT, kemudian berdoa dan mohon doa restu orang tua. Nah, ini beberapa kasus, ada yang pilihan jurusannya dan sesuai dengan pilihan orang tua. Nah, itu didiskusikan dengan baik ya. Jadi, usahakan yang orang tua juga ridho. Kenapa kalian memilih itu? Kalian harus sertai dengan argumen yang kuat, biar orang tua juga, oh ya, oke gitu. Jadi, kalau bisa, mendapatkan restu orang tua. Terus sekretariat SNPMB BP3. Maaf, Mbak, suaranya hilang lagi, Mbak. lagi.
Halo, suara saya masuk ya? Masuk, Mbak. Oke. Jadi, bentar. Jadi menggema ya. Jadi saya dengar suara saya sendiri. Begini aja. Halo. Oke. Jadi saya pakai HP aja gini nggak apa-apa ya? Ini ya informasinya. Jadi nanti kalian bisa, bentar. Kalau kayak gini aja gimana? Nanti kalau ada info kalian sampaikan via chat aja ya, karena kalau suara saya yang gema itu juga ganggu jadinya. Nah, ini informasi resminya ada di sini, jadi websitenya di sini. Kalau kalian melihat persaingan antar PTN, kemudian tiap-tiap prodi itu berapa peminatnya, kemudian kuotanya berapa, itu ada juga di sini. Di sini semua informasi lengkap, jadi langsung ke website resminya aja di sini buat dilihat-lihat infonya apa. Oke, ada pertanyaan mungkin dari yang tadi, mungkin ada yang nggak jelas? Kalau belum ada, saya lanjut ke, oh ya, tadi ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang dari chat yang tadi ya. Kak, kalau D3, oke ini. Kak, kalau D3 untuk patokan skornya gimana ya? Patokan skornya, oh ya, nanti boleh deh saya sharekan di apa? Ini coba deh, Dek, siapkan. Nanti coba deh saya carikan info-infonya ya. Karena kalau D3 itu juga ada patokan nilainya. Atau di beberapa website juga ada. Tapi namanya gini guys, namanya prediksi scoring itu tidak bisa dijadikan patokan resmi ya. Berarti kalau nanti nilai tryout-ku 550, kemudian prediksi lulusnya 650, berarti fix aku nggak akan keterima. Nggak ya, karena nanti beda nilai soal tryout dengan soal UTBK-nya asli akan berbeda. Jadi tetap itu hanya patokan aja, tapi ada kok patokannya. Ada di website juga ada, saya juga ada datanya beberapa, nanti bisa deh saya share ya. Saya share di grup deh. Itu cuma dijadikan ukuran aja, tapi bukan patokan pasti. Karena pasti berubah juga tiap tahunnya, cuman berubahnya nggak jauh, biasanya cuma beberapa digit aja. Kak, kalau belajarnya baru curi start sekarang, masih memungkinkankah skor 700. Kemarin-kemarin kena virus malas soalnya. Baru muncul kemarin jiwa ambis dan kesadarannya. Set. Nah, kalau belajarnya sekarang skor 700, hmm, 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 700 tuh kayak wow banget ya. Ya udah deh, gini aja intinya. Kalau kamu pengennya tinggi, berarti effortmu juga harus tinggi. Berarti ya, harus sesuai dengan upayanya. Tetap nanti di akhir-akhirnya realistis ya, berapa skor terakhir yang kamu terima. Untuk SMK negeri sama SMA negeri, kesempatan buat masuk PTN tinggi yang mana? Kalau UTBK ini kan berdasarkan tes, jadi dia tidak melihat SMA, SMK atau apa. Jadi skormu aja. Kalau kamu pinter misalkan, skormu 600, 700, kemudian di prodi itu dia biasa menerima yang skornya 500. Nggak mungkin dong yang 700 diabaikan. Jadi dia punya standar nilai terbawah biasanya. Misalkan kayak gini, kalau daya tampung suatu prodi itu 40 kapasitasnya misalkan. Terus yang daftar ke situ ada berapa ratus siswa. Nah, terus dari 40 siswa teratas nilainya berapa? Itu yang disebut prediksi lulus. Jadi skor nilai terakhir misalkan yang dari peringkat 1 itu dia nilainya 600. Kemudian peringkat ke-40-nya itu nilainya 550. Nah, berarti yang 550 ke atas ini keterima. Jadi berdasarkan nilai tes ya. Kalau kamu SMK juga tetap ada kesempatan. Oke. Sudah sementara. Aman ya. Saya stop share screen.
Maaf Mbak, belum selesai share screen-nya. Sepertinya ada delay di laptopnya ya. Loading ya. Bentar, Iya. Saya coba pakai laptop ya, sebentar. Barangkali kalau pakai laptop jadi aman semuanya. Ini tadi saya pakai komputer. Halo. Masuk Mbak. Oke, sip. Sudah ya tentang informasi SNBT, saya akan beralih. Suaranya double Mbak. Satunya di mute tolong. Terima kasih. Oke, sudah ya tentang informasi SNBT, saya akan beralih ke kemampuan penalaran. Sebentar, saya kirim dulu filenya karena sekarang saya pindah dari komputer ke laptop. Sorry banget ya, ada kendala teknis. Oke, ini yang kemampuan penalaran umum. Sudah tampil ya. Nah, ini teksnya panjang sekali. Nah, ini grafiknya. Kita lihat dulu. Jadi kalau teks itu
kuncinya atau triknya, jangan dibaca dulu langsung teksnya, kalian langsung buang waktu itu nanti. Jadi, yang dibaca dulu adalah soalnya. Perhatikan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang paling tidak benar? Nah, ternyata kan nomor 1 hanya terfokus pada paragraf pertama. Ini langsung saya cuplik paragraf pertamanya. Silakan dibaca dan dicek kira-kira jawabannya apa. Yuk kita belajar bareng. Itu sudah saya kasih tips di bawah. Tentukan kata atau frasa kunci pada pilihan jawaban. Jadi cara membaca scanning adalah menentukan frasa kunci atau kata kunci. Kaitkan dengan kalimat sebelum atau sesudahnya jika belum menemukan jawaban yang pasti di kalimat tersebut. Itu triknya. Yang paling tidak benar. Ada yang sudah mendapatkan jawaban? Oke, langsung kita cek ya, coba. Nah, ini saya tandai dengan background kuning untuk memperjelas frasa kuncinya. Perhatikan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang paling tidak benar? Yang A itu saya menggunakan 2016. 2016, adakah di situ di atas 2016? Pertumbuhan PDB Indonesia perlahan mulai membaik tahun 2016 dan saat itu pula kondisi perekonomian berbalik arah ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2016, kondisi perekonomian berbalik arah dan pertumbuhan PDB perlahan membaik. Di sini bukan yang benar ya, tapi yang tidak benar. Karena yang A itu benar, jadi bukan itu jawabannya. Kalau yang B gimana? PDB per kapita rakyat Indonesia, PDB per kapita itu pendapatan rata-rata. Sebesar 56 juta terjadi pada akhir tahun 2018 dengan PDB hampir mencapai 15.000 triliun. 56 juta. Adapun PDB per kapitanya 56 juta. Ini 2018. Benar ya berarti? Yang B benar. Terus yang C, pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai titik terendah. Pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai titik terendah pada tahun 2015, yakni tidak mencapai angka 5%. Ini. Pada tahun 2015, pertumbuhan PDB produk domestik bruto Indonesia anjlok di bawah 5%, berarti tidak mencapai 5%. Cuman 4,88%, berarti ini juga benar. Kemudian yang pada tahun 2018, pertumbuhan perekonomian Indonesia melanjutkan tren perbaikan dalam 5 tahun terakhir, yakni 5,17%. 2018 tumbuh sebesar 5,17% dan ini mencapai tren perbaikan setelah mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Berarti benar juga ya yang maka jelas jawabannya E. Coba kita cek, meskipun PDB Indonesia anjlok hingga 4,88%, kondisi perekonomian Indonesia tetap dalam batas menggembirakan. Kalau namanya anjlok jelas tidak menggembirakan ya. Kalau yang menggembirakan itu pada saat naik. Oke, nomor 1 jawabannya E. Iya, Ucup bener nih. Ucup jawabannya E, pintar. Kita lanjut ke yang berikutnya. Perhatikan paragraf kedua. Nah, udah langsung fokus aja ke paragraf kedua. Apabila konsumsi rumah tangga Januari sampai Desember tahun 2018 tidak mencapai 5%, manakah pernyataan berikut yang lebih benar? Yang lebih benar. Oke, silahkan dicek lagi siapa yang bisa menjawab dengan tepat. Kalau mencoba tapi salah ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, nomor 2, silahkan dibaca.
Ada yang menjawab B, ini tidak berlaku bagi yang punya buku ya. Kalau yang punya buku, kalian tinggal lihat ke belakang, ke kunci jawaban dan pembahasan, kalian langsung tahu jawabannya. Kalau yang punya buku, boleh ikutan menjawab, tapi nggak boleh lihat pembahasan. Oke, jawabannya B, karena ini juga saya ambil dari buku inti materi tadi. Soal-soal. Sumbangan sektor konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 2,74%. Di sini ya. Nih. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan cukup baik ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi yang lumayan baik. Juga menjadi penggerak ekonomi tahun ini. Berdasarkan data BPS yang dirilis Rabu, konsumsi rumah tangga pada Januari sampai Desember tumbuh 5,05% dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi 2,74%. Berarti kalau ini nggak sampai 5%, berarti nggak mungkin bisa menyumbang segini, gitu kan ya. Oke, sih, betul banget logikanya. Jawabannya nah ini bisa kalian ambil dari frasa kuncinya Januari sampai Desember. Jawabannya yang B. Nanti ini akan di-share ya. Jadi kalau ada yang ke-skip bisa dipelajari lagi. Paragraf ketiga nih, ini saya cuplik paragraf ketiganya aja. Manakah pernyataan berikut yang paling sesuai? Oke, silakan. Pertanyaan yang paling sesuai saya permudah dengan frasa kunci terpusat untuk yang A, yang B, C, D, E. Kalau kalian mau mencari frasa kuncinya juga boleh. Jadi gini, kalau di opsi A kalian sudah tahu jawabannya itu benar, boleh kalian langsung jawab A. Tapi kalau masih ada sisa waktu, blocking time kan, itu daripada kalian diem aja, nunggu beralih ke soal berikutnya atau subtes berikutnya, mending kalian koreksi lagi, baca pilihan jawaban yang lain. Karena kalau ada kata paling sesuai, bisa jadi yang lain adalah tricky. Jadi bisa jadi yang B lebih benar atau C lebih benar. Jadi kalau masih ada sisa waktu, silahkan dikoreksi. Yang A, mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di 2 pulau besar di wilayah barat, yakni Jawa dan Sumatera? Ini jawabannya. Kendati dinilai cukup positif, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di Jawa dan Sumatera. Kontribusi terhadap PDB-nya 58,48% dan 21,58%. Hal itu terjadi karena daerah-daerah selain Jawa dan Sumatera masih bergantung pada komoditas mentah. Nah, kenapa masih terpusat di 2 pulau besar di wilayah barat, yakni Jawa dan Sumatera? Karena ini kontribusinya memang besar, 58,48 dan 21,58. Jadi jawabannya bisa dipastikan yang A. Jadi pertanyaan yang paling sesuai adalah pertanyaan yang jawabannya ada di teks atau di paragraf. Oke, next. Perhatikan grafik tersebut. Manakah pernyataan berikut yang paling sesuai?
Sejauh ini jawaban adik-adik banyak yang benar ya. Bagus banget. Nah, ini karena grafiknya cuman kayak gini, kadang memang di soal UTBK itu kita butuh analisis sendiri. Nggak bisa kita minta soal yang gampang banget, yang udah jelas gitu ya. Kalau kayak gini gimana dong, Kak? Itu kan tahunnya nggak ada. Ya berarti ini 2013, 14, 15, 16, 17, 18 gitu ya. Ada yang jawab D, ada yang jawab B. Oke, mari kita cek. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2018 selalu mengalami penurunan. Oh, tidak, karena ada meningkat di sini. Kemudian yang B, setelah tahun 2013 dan sebelum tahun 2018, ekonomi Indonesia tidak pernah mengalami penurunan pertumbuhan. Ada menurun. Pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak menunjukkan tren yang membaik. Sempat membaik juga, berarti yang paling sesuai betul yang do. Oke, sebentar. Ada yang jawab E. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2014 ke 2015 lebih besar daripada kenaikan dari tahun 2015 ke 2016. 2014 ke 2015 ini berarti selisihnya berapa? 12. 0,13 ya. Kemudian kenaikan 2003, 4, 5, 6. Kenaikan ke sini. Oh, enggak dong. Ini aja selisihnya 0,1 dan 0,3. Jelas lebih besar yang ini. Berarti jawabannya betul yang do. Hati ya, jangan salah menjawab. Nomor berikutnya nomor 5. Perhatikan paragraf ketiga. Ini adalah paragraf ketiga. Manakah pernyataan berikut yang paling tidak benar? Yang paling tidak benar. Ke-spill tadi jawabannya. Jawabannya ke-spill, udah kelihatan jawabannya yang A. Manakah pernyataan berikut yang paling tidak benar? Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera masih mengandalkan komoditas mentah unggulan, yaitu sesuai dengan kalimat paragraf ketiga. Oke, lanjut. Perbandingan persentase pertumbuhan ekonomi Jawa terhadap Sulawesi tahun 2018. Silakan. Gimana? Sudah ketemu?
kontribusi Sumatera dan Jawa. Berarti Jawa di sini berkontribusi 21,58%. Kemudian pertanyaannya lagi, Sulawesi. Sulawesi yang perekonomiannya tumbuh 6,99%, ternyata turun. Berarti kan yang diambil yang ini kan, yang ditanyakan kan tahun 2018. Turun menjadi 6,65% pada tahun 2018. Berarti 21,58 dan 6,65. Kok angkanya susah banget sih, Kak? Dibulatkan aja. Jadi ini jadi 21, kemudian ini jadi 7. Kalau dibulatkan jadi 3 dibanding 1. Karena ini perbandingannya juga bulat kan, jadi boleh dibulatkan untuk memudahkan. Terus nomor 8, apabila P adalah selisih nilai pertumbuhan PDB tahunan dalam persen tahun 2014 sampai 2015 dan Q adalah selisih nilai pertumbuhan PDB tahun 2015-2016, maka manakah hubungan P dan Q? Oh, oke, ini teksnya mana ya? Teksnya di atas. Teksnya kepotong. Bentar. Ini dari datanya ya. Teksnya kepotong guys, jadi langsung aja ke datanya ini. 5,01 min 4,88. Ketemu P-nya 0,13 dan Q-nya 5,03. Ini selisih dari data yang di tabel atas, di paragraf atas. Nanti bisa di next ke atasin. Min 4,88, 0,15. Maka P dan Q-nya udah ketemu sekian ya. Maka P-nya lebih kecil dari Q. Maka jawabannya yang B. Perhatikan paragraf pertama. Pernyataan berikut ini yang paling benar adalah, berarti fokus ke paragraf pertama aja. Tetap tentukan frasa kunci, lakukan scanning. Biar cepat jawabnya. Oke, nih saya permudah. Paragraf pertama. Yuk. Jawabannya, kepala negara meminta masukan yang konkret dan bisa cepat dilaksanakan dari para pengusaha agar bisa memberikan efek ekonomi yang baik bagi negara.
Ini sesuai ya dengan pernyataan yang kelima. Terkait dengan upaya itu, pemerintah minta masukan dari pengusaha sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan ekonomi. Tuh, dengan kalimat yang keenam pun juga sesuai. Berarti jawabannya B. Oke, nomor 10. Ini pemahaman visual. Jadi bisa jadi di soal kemampuan penalaran umum itu emang sering sih muncul soal-soal gini. Jadi tabel, data yang harus kalian cek. Apabila P adalah peringkat negara Indonesia dalam mendapatkan listrik, Q adalah peringkat negara Indonesia dalam menegakkan kontrak, dan R adalah peringkat negara Indonesia dalam berurusan dengan izin konstruksi. Nilai ini berapa? Berarti pertamanya ditentukan berapa P-nya, Q-nya, dan berapa R-nya. Gampang aja langsung dilihat dari tabel di sini. Kalau P adalah peringkat negara Indonesia dalam mendapatkan listrik, berarti peringkat ke-33. Ki menegakkan kontrak berarti 148 dan R izin konstruksi. Ini berarti 112. Oke, tinggal dihitung berapa jawabannya. Ada yang menjawab, Dok? Betulkah? Nilai P-nya tadi sudah saya jelaskan ya, kemudian ini kalau ditulis kembali. Nilai dari 3P2Q plus R, jangan lupa aljabar dasar, kalau perkalian berarti dikerjain dulu ya. Ini 3 kali 33, 2 kali 148, baru nanti jumlahnya ditambah dengan 112. Jawabannya betul sekali, jawabannya yang do. Pintar banget nih, udah siap UTBK. Nah, berikutnya adalah argumentasi. Paragraf argumentasi itu tujuannya menyampaikan suatu pendapat, opini, atau tafsiran terhadap konsep tertentu. Jenis soal yang sering muncul di penalaran umum adalah pernyataan berikut yang memperkuat adalah yang mana. Kemudian ada dua pernyataan. Pernyataan 1 dan 2 itu saling memperlemah atau memperkuat, seringkali muncul seperti itu ya. Memperkuat itu artinya sesuai atau relevan. Kalau memperlemah itu artinya tidak sesuai atau tidak relevan. Nah, bisa jadi pernyataannya benar atau salah. Nah, yang sering muncul pasti benar, pasti salah, mungkin benar, mungkin salah. Berarti kalau yang pasti-pasti ini, pasti infonya tersurat, jadi udah jelas di teksnya ada. Kalau yang mungkin-mungkin ini, infonya tersirat. Gitu. Oke, berarti tetap harus pemahaman teks. Saya tampilkan soalnya. Nah, ini pertanyaan adalah yang pasti benar. Silakan dibaca dulu. Gimana? Sudah menemukan jawabannya? Berjalan tanpa alas kaki memberikan berbagai manfaat
kesehatan bagi tubuh, di antaranya meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Berjalan tanpa alas kaki juga merupakan pijat refleksi untuk membantu kebugaran. Namun, pijat refleksi gratis ini dapat meningkatkan resiko mengalami cedera atau terinfeksi bakteri. Yang pasti benar yang mana? Kita cek dari yang A. Sebagian orang yang berjalan tanpa alas kaki mengalami infeksi bakteri. Sebenarnya udah langsung kelihatan ya jawabannya ya. Karena di sini berjalan tanpa alas kaki itu memang membantu kebugaran, namun meningkatkan resiko mengalami cedera atau terinfeksi bakteri. Berarti pasti sebagiannya ada yang terinfeksi bakteri. Karena resikonya akan meningkat. Oke. Jadi jawabannya pada benar semua. Ini yang join pada pinter-pinter, lain kali ajakin teman-temannya join ya. Ini 37 siswa, biasanya lebih banyak. Oke, lanjut nomor 12. Nah, ini yang butuh analisis lumayan panjang. Oh ya, tadi agak keskip. Nanti kan dibagi nih materi hari ini. Tadi sudah saya plotkan per subtesnya itu berapa menit. Ada yang nggak sampai 1 menit. Ada yang 1 menit, ada yang 1 menit lebih. Ya, rata-ratanya kita buat 1 menit lah per soal. Kalau soal seperti ini, kalian hajar 1 menit kayaknya lumayan susah ya. Jadi tetap latihan soal, biar cepat ngerjain. Kalau di soal-soal yang awal kalian bisa ngerjain dengan cepat, di sini kalian masih punya sisa waktu banyak, jadi bisa ngerjain soal yang ini. Karena yang udah biasanya di nomor-nomor terakhir tuh siswa nggak sempat ngerjain karena kehabisan waktu, yang ada di bom aja, ditembak gitu. Memang nggak ada sistem nilai minus kan, tapi ya kalau asal nebak kan kemungkinan benernya juga berkurang. Jadi kalau bisa kalian memanfaatkan waktu dengan baik. Coba ini dicek kira-kira jawabannya apa. Rekamannya ada di YouTube-nya Magenta. Nanti kalian cek di sana ya, yang sebelum-sebelumnya juga ada. Baik, saya bantu ya. Untuk nomor 12. Ini butuh alokasi waktu lebih buat mengerjakan seperti ini. Jawabannya B. Dari mana B-nya? Coba kita analisis yuk. Nah, ini guys. Kalian harus buat tabel ya. Kalian harus buat lebih simpel buat ngerjainnya. Nggak bisa dikira-kira aja. Sebentar, kayaknya kalau kayak gini lebih susah. Saya tampilkan seperti ini aja. Nah, kalau seperti ini bisa saya tandai. Oh, nggak bisa juga ya ditandai. Karena ini, oh bisa-bisa pakai pen. Oke, saya tandain pakai pen, coba. Terdapat 5 tim Olimpiade, yaitu SMA 1, 2, 3, 4, dan 5, bertanding dalam sebuah Olimpiade kimia. Setiap tim bertemu lawan yang sama 2 kali, sekali di sekolahnya sendiri dan sekali di sekolah lawan. Sebentar, setiap tim bertemu lawan yang sama 2 kali, sekali di sekolah sendiri dan sekolah lawan. Berarti setiap satu tim dia akan bertanding 2 kali. Berarti karena di sini, misalkan SMA 1, dia akan bertanding dengan SMA 2. 2 kali, dengan SMA 3 2 kali, dengan SMA 4 2 kali, dengan SMA 5 2 kali. Berarti intinya setiap sekolah dia akan main totalnya 8 kali. Oke ya. Di sini total permainan setiap sekolah 8 kali.
Tim pemenang akan diberi nilai 3. Ini harus diingat-ingat karena di tabel saya nggak ada poin nilainya, tapi udah jelas kok. Kalau yang menang itu 3, yang seri nilainya cuma 1, yang kalah nilainya 0. Hasil pertandingan adalah sebagai berikut. SMA 1 dan SMA 5 menang 2 kali. Oke, SMA 1. SMA 1 dan SMA 5 menang 2 kali. Berarti ini awalnya tabelnya anggap aja kosong gitu ya guys. Nah, ini awalnya kalian membuat SMA 1 dan SMA 5 menang 2 kali. Jadi gimana setiap tim ini kita berhasil dapat 8 kali main gitu loh caranya. Terus SMA 2 dan SMA 4 seri 4 kali. SMA 2 dan SMA 4 seri 4 kali. Dan SMA 1 dan SMA 3 kalah 2 kali. SMA 1, SMA 3 kalah 2 kali. SMA 1 mempunyai nilai lebih besar daripada SMA 5. SMA 1 nilainya lebih besar dari SMA 5, udah kelihatan. Udah kelihatan karena saya udah selesai ngerjain. Kita notes dulu misalkan kalau belum selesai. SMA 1 dan SMA 5 memiliki selisih nilai 4. Oke. Nah, berarti kan selisih nilai 4, ini kan udah kebentuk nih SMA 1-nya. SMA 1-nya dia udah menang 2 kali, kalah 2 kali. Berarti total nilainya 2 dikali 3, karena kalau menang poin nilainya 3, 6, kemudian kalah itu 0, berarti 6. Sedangkan di sini masih ada 2 dan 2 pertandingan, berarti kurang 4 pertandingan, otomatis yang 4 adalah seri. Karena seri itu poin nilainya 1, berarti 6 ditambah 4 ketemunya 10. Tadi selisihnya 4 poin. Nah, SMA 1 clear ya. Berarti selisihnya 4 poin, di sini selisihnya 4, jadi harus hasil nilainya SMA 5 harus 6. 6 itu diperoleh dari mana, Kak? Tadi kan udah fix nih 6, 2 kali 3, 6. Berarti seri dan kalahnya udah jelas dong, karena kalah nggak punya nilai, ya udah di sini aja dipenuhi. Berarti dia kalah 4 kali. Oke, serinya nggak ada. Ketemu deh 6. SMA 2 dan SMA 3 memiliki jumlah kemenangan sama, tetapi nilainya berbeda 1, lebih unggul SMA 3 yang total poinnya 8. SMA 3 total poinnya 8 nih. Diperoleh dari mana? Kalau dia tadi udah kalah 2 kali, berarti dia butuh 6 kali pertandingan ya. Kalau 6 kali berarti serinya 5, kemudian menangnya 1. Jadi 3 kali 1, 6. 3 kali 1, 6. 3 kali 1, 3. 3, kemudian ini 5. Berarti ketemulah 8 poin. Lebih unggul SMA 3, SMA 2-nya berbeda 1 poin. Berarti di sini harus 7. 7 dari mana? Berarti karena ini tadi harus sama ya, memiliki jumlah kemenangan yang sama, berarti fix ini 1. Berarti 1 kali 3, 3, serinya tadi udah ketemu 4 kali, berarti 7, maka sisanya itu pasti kalah. Ketemu deh seperti ini. Tadi demikian pula antara SMA 4 dan SMA 5. Oke, jadi tadi SMA 1 dan SMA 5 itu skornya sama dengan SMA 4 dan SMA 5. Pasti di sini total nilainya adalah 10. 10 berarti ini dia menang 2 kali, 2 kali 3, 6, 6 ditambah 4, 10. Kalahnya nggak ada. Oke, clear ya. Kalau yang belum paham, nanti coba dicek lagi di YouTube, di replay pelan-pelan, dipahami, pasti bisa. Coba dibuat tabelnya seperti ini, akan lebih mudah. Maaf Kak, jadi total mainnya 8 kali, pertandingan dilihat dari mana? Ini saya. Jadi, saya tak ganti pointer ya. 8 kali itu dari mana? Ini, setiap tim bertemu lawan yang sama 2 kali, sekali di sekolahnya dan sekali di sekolah lawan. Jadi misalkan SMA 1, dia harus bertanding di sekolahnya sendiri dengan SMA 2.
Kemudian bertanding lagi dengan SMA 2 di sekolah SMA 2. Berarti intinya ini ke sini 2 kali. Kemudian SMA 1 dan SMA 3 2 kali. Ini dan ini 2. Kemudian SMA 1 dan 5 2. Berarti 2 dikali 4, 8. Gitu. Oke, bisa ya. Baiklah, ada pertanyaankah sebelum saya akhiri? Sebelumnya mohon maaf lagi ya, tadi ada kendala teknis di suara. Iya, sama-sama. Jadi, untungnya bisa teratasi, jadi kita selesainya agak molor sedikit. Tetap semangat belajar ya, raih nilai di atas prediksi lulus, karena kalau nilai kalian itu jauh lebih bagus, kalian akan lebih leluasa milih prodi dan universitas. Tapi kalau nilainya mepet, kalian akan galau-galau nanti pilih yang mana. Sama-sama, TO online by Magenta kapan, Kak? TO online-nya kita masih dalam ini, under construction, sorry ya. Jadi, ada beberapa soal yang harus diupdate sesuai kebijakan terbaru, jadi masih under construction. Kalau yang mau TO offline-nya, bisa itu ikut di Jabodetabek. TO online-nya segera menyusul. Diusahakan maksimal 2 minggu lah. Kalau bisa seminggu udah beres nanti. Tapi tryout online itu kayaknya kalian harus scan QR yang ada di buku. Jadi kalian harus punya bukunya. Itu ya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga buat waktunya. Kak, tips ngerjain soal satset gimana? Satset gimana? Ya, itu kalian harus sering latihan soal, jadi udah terbiasa. Oh, ini gini. Oh, ini triknya gini. Kalian akan membentuk polanya sendiri. Kalau dari kami, setiap FGD kami kan sudah kasih tips triknya. Kayak tadi misalkan, temukan frasa kunci, buat tabel. Jadi udah ada cara yang satsetnya udah ada. Tapi itu akan lebih satset kalau kalian semakin sering latihan soal, kalian akan punya pola sendiri nanti. Lebih gampang nemuin cepatnya. Beli bukunya di mana, Kak? Beli bukunya di marketplace ada, di toko buku juga ada se-Indonesia. Inti materi UTBK SNBT 2023 ya. Join FGD-nya juga ajakin teman-temannya next week biar lebih seru, lebih rame, sukses bareng-bareng. Gramedia ada, marketplace juga ada. Monggo pilih yang mana, silahkan. Sudah? Tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mas Rizky. Terima kasih banyak, semoga semuanya sukses ya, semoga lolos SNBT, atau yang sudah daftar SNBP, semoga keterima. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Mbak Dita atas ilmu yang diberikan hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan belajar dari awal sampai akhir. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa membantu kalian nanti di UTBK bulan April. Baik, terima kasih. Untuk videonya bisa dilihat di YouTube Penerbit Magenta Media ya nanti ya. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut juga bisa ditanyakan di grup Telegram. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.